Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Adada khalqi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa datang ke rumahnya, kita sehat walafiat, alhamdulillah, dan kita berniat untuk datang setiap hari di rumah Allah insyaallah. 2 hari yang lalu ada kesibukan, saya ada urusan di Penyambungan ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Perbincangan terakhir 3 hari lalu tentang ayat 2 surah Al-Mulk tentang ujian. Nah, hidup ini ujian, kita diuji. Kalau kita lupa yang kita tuh diuji, tentu kita bisa gagal. Kalau yang kita ingat kita tuh diuji, kita bisa berhasil insya Allah. Hidup ini ujian, sehat diuji, sakit diuji, senang diuji, susah diuji. Ramadan ujian, Syawal ujian, siang itu ujian, malam itu ujian. Istri ujian bagi suaminya, suami ujian bagi istrinya, anak-anak ujian bagi ayah dan ibunya, tetangga saling diuji, jemaah diuji, ketua diuji, anggota diuji, pemimpin diuji, rakyat diuji. Hidup ini ujian. Ujian disebut dalam ayat suratul Mulk kemarin, liyabluwakum, kamu itu diuji Allah, ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Kalau kita lihat perinciannya, contohnya dalam surah Al-A'raf ayat 168, di sini dijelaskan wabalawnahum bil hasanati wassayiat, kami uji mereka dengan kebaikan dan kejahatan. Kebaikan itu sehat tadilah ya, kejahatan itu sakit. Negeri aman tentram itu ujian. Kalau ada bencana, ada bala, itu ujian. COVID-19 ujian, corona ujian, gempa ujian. Jangan-jangan hujan kadang-kadang ujian juga ya, di samping dia itu rahmat kadang membawa bencana juga. Wa balawnahum, kami uji mereka kata Allah bil hasanat, dengan yang baik, wasayyi'at dengan tidak baik, la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah, mengingat Allah. Saat kita sehat ingat Allah, saat kita sakit ingat Allah. Itu dalam surah Al-A'raf. Di sini yang baik didahulukan. Kalau kita lihat dalam surah lain, surah Al-Anbiya contohnya ayat 35, di sini dikatakan wa nabluukum bisyarri wal khair, kami uji kalian ini dengan yang tidak baik, wal khair dengan yang baik. Di sana tadi didahulukan yang tidak baik, didahulukan yang baik dalam surah Al-A'raf. Di sini didahulukan yang tidak baik. Fitnatan, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kamu akan kembali kepada kami kata Allah. Jadi dikaitkan ujian dengan saat kita kembali kepada Allah. Bila kita kembali kepada Allah, dinilai nanti, dinilai masa remajanya, masa mudanya, di bawah 40, di atas 40, di atas 50, di atas 60, itu lain-lain ujiannya sesuai dengan fasa usia yang dia tempuh. Umurnya sudah 60, subhanallah, dia tetap taat kepada Allah. Kalau dia sakit, tidak mampu lagi ke masjid, sebelum dia sehat dia ke masjid, itu pahala ke masjid dapat sama dia. Orang yang taat kepada Allah, waktu dia sakit, waktu ada halangan, pahalanya tidak berhenti. Sama dengan musafir. Dalam hadis itu, orang itu kalau dia musafir, waktu tidak musafir dia taat kepada Allah, dia contohnya tekun sholat berjamaah, tiba-tiba dia musafir,
pahala musafir dapat, pahala salat berjamaah dapat. Jadi antara lain kenapa kita datang ke masjid, manalah tahu satu hari nanti kita ada halangan, kita musafir, kita tidak mampu datang lagi ke masjid, mudah-mudahan mampu ya. Tapi niat kita kepada Allah, ya Allah, saya akan memenuhi panggilanmu sampai ke ujung usia. Begitu niatnya. Ibadah itu bukan berkala, bukan ada waktu-waktunya. Ibadah itu sepanjang waktu. Ibadat kepada Allah sepanjang waktu, siang dan malam, petang dan pagi. Jadi waktu kita berhalangan, kita itu tidak berhenti pahalanya. Itu dijamin dalam hadis. Katanya apa? Iza maridal abdu aw safar, katanya. Apabila orang itu sakit atau musafir, akan diberikan kepadanya pahala waktu dia tidak musafir, waktu dia sehat. Subhanallah. Indahnya Islam ya. Keluarga diuji. Tengok di sini ayat tentang keluarga itu ujian. Nauzubillah. Kita diuji dengan keluarga. Banyak ayat tentang ini. Contohnya boleh kita lihat dalam surah At-Taghabun. Apa katanya di sini? Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang yang beriman, ada kalanya istri kamu itu, suami kamu itu, anak itu, menantu itu, cucu, cicit, aduwwan lakum, musuh kalian sebenarnya. Ada kalanya pasangan hidup musuh. Subhanallah. Terjadi dalam sejarah Nabi. Banyak sejarahnya ya. Nabi yang istrinya tidak ikut suaminya. Anak Nabi tidak ikut ayahnya. Subhanallah. Subhanallah. Begitu ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ada kalanya pasangan hidup kamu itu, anak keturunan itu musuh kalian. Fahzaruhum, hati-hati. Hati-hati, kita mesti hati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu saling memaafkan, saling mengabaikan kesalahannya, ada sedikit kesalahan istri, dimaafkan suami, tidak disimpan-simpannya, tidak diingat-ingatnya. Cari kejernihan, cari ketenangan. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim. Kemudian ayat selanjutnya lebih jelas lagi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu itu, rumah itu, kendaraan itu, toko itu, sawah itu, ladang itu, duit dalam rekening bank itu fitnah, ujian. Kamu diuji. Pandai-pandailah. Rumah diuji untuk apa? Agar di rumah itu diisi ketaatan. Jangan diisi kemaksiatan di rumah itu. Kalau rumah diisi dengan kemaksiatan, gagal ketua keluarganya mengurus, manage, mentadbir, menjalankan tugas sebagai ketua keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ayah, sebagai bapak. Jangan sampai rumah kita sudah dibangun, penat membangunnya, letih membangunnya, banyak modalnya, tahu-tahu rumahnya gagal, penghuninya gagal ujian. Kenapa? Rumahnya menjadi sarang kemurkaan Allah. La ilaha illallah. Maka ada dalam hadis dikatakan, ada orang itu rumahnya kubur, penghuni rumahnya mayat. Sebut dalam hadis, orang yang gagal ujian, rumahnya jadi kubur, penghuninya jadi bangkai. Sebut dalam hadis. Itu kita kena belajar. Rumah kita rumah apa? Rumah ibadat, rumah taat, rumah Islam. Subhanallah. Kalau ahli keluarga itu taat kepada Allah, waktu sholat tepat waktu sholatnya, jangan selalu menangguh, jangan terlambat, jangan tidak sholat. Kalau tidak sholat itu gagal, jelas gagal. Waktu azan berkumandang, sahutlah, sahut. Kaki kita ini ujian, kaki yang masih bisa berjalan diuji. Ujiannya apa?
Ya kalau dipanggil ke rumah Allah, kalau diimbau datang. Yang paling baik datang sebelum diimbau. Ada dalam hadis namanya tahjir. Apa namanya? Tahjir namanya. Kalau kamu tahu keutamaan tahjir itu, datang sebelum azan, datang sebelum waktu, kamu berlomba-lomba kata Rasulullah. Nah, itu tentang memenuhi panggilan azan. Abad tahjir memenuhi satu ya memang perlu, tapi ada lagi yang lebih baik, datang sebelum waktu. Ada waktu azan. Nah, mana yang hebat prestasinya? Yang datang sebelum azan, datang sesudah azan. Yang datang sebelum azan namanya meraih sunnah Nabi, namanya tahjir. Tahjir namanya ya. Jadi katakan di sini ayat 15 surah At-Taghabun halaman 557, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda kamu itu, anak keturunan itu fitnah. Fitnah di sini artinya ujian. Kalau fitnah dalam bahasa kita lain ya. Kalau fitnah dalam Quran, dalam bahasa hadis termasuk mana? Fitnah itu fitnah juga. Fitnah yang kita pakai itu fitnah juga dalam Islamnya. Orang itu memfitnah orang lain, nauzubillah. Itu fitnah juga. Nah, istri itu fitnah bagi suami, artinya ujian. Ahli keluarga itu ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Tersedia pada Allah pahala yang besar kalau orang itu lulus ujiannya. Fattaqullaha mastata'tum katanya. Takutlah kepada Allah semampunya. Adakah istri mau baca Quran? Adakah anak-anak mau melantunkan kalamullah di rumahnya? Kalau tidak mau, gimana silapnya? Lihat ke belakang. Adakah silatnya dari awal dulu? Dari dia kecil. Subhanallah. 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 Kemarin ada cerita jemaah yang semasa Ramadan dia dapat lebih 10 khatam Al-Quran. Artinya 3 hari khatam Quran. 1 hari 10 juz lebih. Dia mengisi rumahnya dengan Al-Quran. Sholat berjamaahnya, sholat sunatnya, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha dilakukan oleh penghuni rumah itu. Alhamdulillah. Subhanallah. Mudah-mudahan begitulah ya. Kita merujuk lagi ayat 2 surah Al-Mulk, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan untuk kita tuh hidup, menjadikan mati, kita tuh diuji siapa yang terbaik amalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adhina wa adhana yahyakum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.